Teman-teman, winter is here. Kira-kira strategi bulan Desember bagaimana? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tuned. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan langsung saja membahas ya bahwa kita sebentar lagi memasuki bulan Desember. Nah, bagaimana nih persiapan kita menghadapi market dan kira-kira menggunakan strategi apa? Dan ada saham-saham apa saja yang bisa kita perhatikan? Yuk langsung saja kita mulai. Pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome to AG Invest ya bagi para penonton yang mungkin baru ketemu channel ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di aginvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Dan teman-teman jangan lupa juga setiap hari Minggu jam 8 malam selalu bisa ikutan Clubhouse bersama AG Invest ya. Nanti saya akan cantumkan linknya di kolom komentar di bawah. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan komunitas AG Invest bisa hubungi admin kami di Telegram @AGInvestAdmin. Nanti teman-teman bisa tanyakin bagaimana cara bergabung. Akhirnya kita mencapai di ujung November juga nih teman-teman. Mari kita lihat yuk di bulan November terjadi apa saja di market kita. Ini adalah gambar grafik IHSG kita ya, bahwa kalau kita lihat di awal November sampai mendekati penghujung November, ternyata IHSG bergerak cukup sideways ya, tidak ada pergerakan yang signifikan. Nah, sekarang coba kita bandingin dengan yang November tahun lalu. Ternyata di tahun 2021 itu IHSG bergerak cukup flat sampai penghujung tahun, bukan cuma sampai bulan November, tetapi sampai Desember pun IHSG bergerak relatively datar. Nah, ini kira-kira apa nih penyebabnya? Ternyata beberapa bulan yang lalu, di bulan September, Oktober, itu IHSG telah mengalami rally yang cukup signifikan. Coba saja kita lihat ya. Dari yang harganya di kisaran 6.100, itu IHSG naik tanpa henti mencapai di harga 6.600. Itu hanya dalam kurun waktu 1 bulan lebih ya. Yang teman-teman mungkin masih ingat ya, tahun 2021 itu ada yang bilang early window dressing. Makanya pada saat bulan Desember itu IHSG sudah nggak naik lagi karena kenaikannya sudah sangat signifikan. Nah, sekarang coba kita lihat di tahun 2022 ini bagaimana. Ternyata kalau kita perhatikan di bulan Juli itu IHSG sudah mengalami rally yang cukup signifikan juga ya, sampai di bulan September. Nah, tapi teman-teman kita bisa melihat kenaikannya ini memang spektakuler sekali ya, dari 6.600 sampai 7.300. Luar biasa. Tetapi bedanya adalah di tahun 2021 setelah rally mereka sideways. Nah, di tahun 2022 pada saat mereka rally kencang itu koreksinya juga sangat kencang ya. Dari 7.003 longsor sampai di bawah 6.800 ya, jadi 67 sekian. Nah, itu kan signifikan sekali ya koreksinya. Sekarang kita lihat di bulan November IHSG akhirnya mulai calm down ya, mulai tenang. Nah, kalau menurut pandangan saya bisa saja di bulan Desember ini akan tetap tenang kalau asing tidak melakukan banyak hal di IHSG ya. Kalau asing antara dia datar, sideways, ataupun mereka bahkan berjualan, maka ada kemungkinan IHSG akan sideways. Nanti efeknya window dressing kita sebut Januari efek itu akan tertunda sampai bulan Januari, barulah IHSG akan naik. Tetapi kalau asing kita melihat di bulan Desember mulai terjadi entry yang signifikan, maka IHSG akan mengalami window dressing. Oke, jadi teman-teman di bulan Desember ada hal apa sih yang perlu kita perhatikan? Ternyata di tanggal 13 ada important news nih, yaitu inflation rate. Nah, kalau ternyata nanti inflasi mulai turun, maka itu akan menjadi good news for the whole market ya, karena the Fed akhirnya bisa slow down menaikin suku bunga. Tetapi kalau misalkan terjadi kenaikan inflasi lagi di bulan Desember ini teman-teman, kemungkinan market akan lanjut panik. Kenapa? Karena the Fed itu sudah menaikin suku bunga sangat tinggi. Jadi kalau inflasi masih tidak terkendali, maka market akan berkelanjutan paniknya. Nah, sekarang jadi teman-teman mari kita lihat di IHSG sendiri ya, 1 bulan terakhir di 1 bulan November ini ya, itu apa sih yang dilakukan oleh asing? Ternyata asing itu net sales sebesar 1,67 triliun. Kita tidak bisa bilang ini besar ya, karena kurun waktu dalam 1 bulan. Jadi kalau saya lihat ini asing lebih banyak melihat ya, wait and see, karena keadaan mungkin global yang masih sangat tidak pasti seperti ini ya. Coba kita perhatikan ya, ini saya tarik data di tanggal 1 November sampai tanggal 26 November. Apa sih yang dilakukan oleh asing? Nah, ini ada beberapa saham yang saya garis bawah karena beberapa saham ini cukup unik ya, kenapa mereka bisa muncul di top buy asing pada saat bulan November ini. Contoh seperti Soho ini di Market Nego ya, ada Abda, ada PG, ada Vico, Casa, BP Tech, dan Sido. Bagi teman-teman yang penasaran dengan saham-saham yang baru mungkin ya,
Jadi teman-teman bisa perhatikan atau analisa secara mandiri ya. Tetapi saham-saham seperti ini unik juga ya, dibeli oleh asing cukup masif di bulan November ini. Padahal kita bisa melihat asing net sales 1 triliun lebih di bulan November ini. Nah sekarang mari kita lanjut nih teman-teman. Coba kita lihat beberapa saham yang dibeli oleh asing ya. Seperti PG. Ini PG saya lihat ternyata PBV-nya itu 5 dan price earning-nya minus 22, berarti masih rugi ya. Walaupun kita lihat secara grafik ini sudah turun seperti ini, dengan valuasi seperti ini menurut saya pribadi masih belum menarik. Mungkin nanti di bawah 500 atau di bawah 300 harga PG ini barulah teman-teman mau perhatikan, silakan karena asing sudah mulai belanja ya saham ini. Tapi untuk sekarang belum karena valuasi masih terlalu tinggi. Nah sekarang berikutnya ada BP ya teman-teman. Kita bisa melihat BP ini secara grafik luar biasa tinggi ya, menukik ke atas seperti ini, dan ini berbahaya sekali kalau teman-teman yang mau trading di saham-saham seperti ini. Walaupun kalau kita lihat secara valuasi PBV 1,2 itu cukup relatively reasonable ya, tidak terlalu mahal, dan PE ratio mereka di 27,4. Kalau misalkan performance mereka terus bertumbuh, ada kemungkinan PE ratio mereka bisa menurun ya. Dan kalau teman-teman ingin trading di seperti ini, berarti kan jangka pendek karena buy on breakout ya, itu harus hati-hati dan disiplin membatasi resiko. Dan pastikan jangan terlalu greedy, misalkan bisa cuan 10% itu diambil saja ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Bagaimana dengan kita lihat Sido muncul ya, ini dimana banyak sekali favorit retail belanja saham ini. Coba kita lihat valuasinya dulu. Ternyata PBV-nya 6,6. Jadi bagi teman-teman kalau yang suka dengan saham-saham murah, maka Sido ini mungkin tidak bisa tergolong murah karena PBV-nya saja 6,6 dan price earning-nya 32 kali lipat. Tidak bisa tergolong murah. Cuma Sido ini rajin membagi dividen yang cukup besar. Jadi kalau teman-teman yang suka dividen investing, suka lihat saham seperti ini ya, yang pelan-pelan naiknya, maka kalau teman-teman lihat Sido di kisaran 700-an atau di bawah itu, maka teman-teman boleh invest jangka panjang kalau performance Sido tetap bertahan baik ya. Nah berikutnya ada Vico ya teman-teman, yang seperti teman-teman tadi lihat, Vico ada net buy asing yang cukup masif di bulan November ini, dan kita bisa melihat secara grafik dia sudah mulai rally seperti ini ya. Nah kalau dari valuasi PBV-nya ini murah 0,5 ya, tetapi price earning-nya 26, tidak bisa dibilang terlalu murah ya. Cuma kalau teman-teman lihat performance mereka ya, dari sisi net income terus bertumbuh, earnings mereka terus bertumbuh, maka PE mereka bisa akan makin menurun. Dan kalau dengan PBV yang 0,5, Vico layak untuk teman-teman perhatikan. Jadi kalau misalkan ada pullback, nah Vico mungkin menjadi salah satu opsi untuk teman-teman trading jika terjadi retracement. Nah sekarang mari kita lanjut ya. Apa sih yang dibeli oleh asing mayoritas di bulan November ini? Kalau tadi kan saham-saham yang agak unik ya. Kalau saya perhatikan ternyata ini masih bergerak di kisaran komoditas. Contoh ada MDKA, ITMG, Bumi, PTBA, BP, DSNG, Harum, BRPT, dan TCPI. Ini rata-rata saham komoditas yang mulai dari koper, batu bara, ya, bahkan ada DSNG ini adalah CPO, BP adalah minyak, BRPT kayu, TCPI adalah coal. Jadi teman-teman bisa melihat ya, asing sampai di bulan November pun yang banyak jualan, ternyata masih banyak entry di saham-saham komoditas. Berarti kita bisa melihat bahwa komoditasnya di Indonesia ini masih menarik, sampai asing aja menggelontorkan uang yang lumayan ya, menjadi top 40 buy di bulan November ini. Nah, sekarang kembali lagi teman-teman bahas tentang kalau kita harus tahu dulu ini Germany. Kita lihat dari derajatnya ini ya. Sampai nanti bulan Desember ini sudah turunnya secara signifikan ya. Jadi teman-teman ini akhir November ya, masih 9 Celsius. Ini nanti dalam 2 minggu lagi ini udaranya udah menjadi 0. Ini dingin sekali ya teman-teman. 0 derajat itu seperti di dalam kulkas super dingin. Dan saya nggak tahu nih nanti pada saat masuk ke Januari apakah sampai minus, ya kita nggak tahu, nanti kita pelajari lagi ya. Tetapi apa yang ingin saya tunjukkan adalah kebutuhan coal akan semakin meningkat ya. Masuknya ke dalam winter itu negara Eropa banyak sekali yang semakin lama semakin dingin. Bahkan Jerman itu adalah salah satu negara yang mulai import coal dari Indo cukup besar. Nanti teman-teman boleh research lagi nih, Jerman salah satunya. Nah sekarang coba kita pelajari news ini ya teman-teman. Indonesian coal export to European Union countries source ahead of winter. Jadi di tanggal 17 Oktober ini berita, teman-teman boleh Google juga, bahwa ternyata ekspornya coal terhadap European Union country itu meningkat secara signifikan. Ya ada beberapa negara, teman-teman boleh baca. Jadi kalau mereka nanti pada saat winter sudah mulai, itu kemungkinan mereka ekspornya juga akan bertumbuh. Dan kalau itu terjadi dengan harga coal yang seperti sekarang ini, teman-teman bisa bayangin seberapa besar profit yang akan didapatkan oleh perusahaan-perusahaan batubara di Indonesia ya. Jadi teman-teman kita lihat dulu nih harga coal ini mulai rebound, dan reboundnya kenceng banget ya.
sudah mencapai 362. Nah, menurut saya pada saat waktu call tembus nih di bawah 350 itu banyak retail yang panik. Ini di panah ini menunjukkan bahwa kemungkinan banyak retail yang panik. Kenapa? Pada saat itu call kan agak tinggi, lalu beberapa saham call itu koreksi secara signifikan. Jadi ada kemungkinan nih retail-retail itu yang ya kurang paham tentang apa yang mereka beli, jadi mereka jual karena mau amankan profit dan seterusnya. Lalu sekarang call sudah mulai rebound dengan sangat kencang. Ini banyak saham batu bara yang udah susah nih dapat entry point karena banyak juga yang sudah rebound. Jadi bagi teman-teman yang belum lepas barang, pastikan teman-teman hold sebaik-baiknya karena susah nih untuk re-entry ke call, apalagi harga call-nya itu mulai terjadi rebound. Bayangin kalau Desember pada saat mulai puncak-puncaknya demand, bayangin aja kalau ke 400 lagi atau bahkan sampai 450, itu saham call pasti euforia nggak karu-karuan, apalagi ditambah dengan berita-berita pembagian dividen yang spektakuler, maka teman-teman tidak perlu khawatir yang memegang sektor call. Oke? Nah, di video hari ini saya akan membahas kembali lagi ke honorable mention ya, karena beberapa video terakhir sudah lama saya tidak menyebutkan honorable mention. Ini ada sebuah saham secara valuasi itu murah dan ada berita yang lumayan menarik beberapa akhir ini tentang saham tersebut. Di tahun 2022 net income perusahaan ini juga cukup solid nih ternyata teman-teman, karena sudah mulai improving ya semenjak COVID, dan perusahaan ini masih sangat sehat dari sisi cashnya. Perusahaan ini adalah, kita coba lihat, yaitu ADMF, Adira Dinamika Multi Finance. Jadi kalau teman-teman lihat 5 hari terakhir, saham ADMF ini bergerak relatively sideways ya. Cuma di 6 bulan terakhir ini sudah mulai terjadi kenaikan, dan itu pun baru mulai terjadi di bulan Juli ya. Dan kalau saya lihat 6 bulan kalau baru naik 13% ini masih relatively reasonable untuk teman-teman entry. Tapi ingat, jangan langsung di HK atau dibeli ya, kita pelajari dulu nih seperti apa valuasinya dan fundamentalnya. Coba kita lihat ADMF ya. Yang menarik adalah dari sisi total equity. Coba teman-teman perhatikan di tahun 2016 sampai di tahun 2022 ini pengendali terus injek dana. Artinya apa? Mereka tidak tinggal diam perusahaan ini atau mereka sudah give up ya. Justru mereka terus injek equity supaya perusahaan ini bisa semakin berkembang untuk kemudian harinya. Dan yang lebih menariknya lagi nih teman-teman, bayangin long term borrowing mereka yang dari 22 triliun ini turun terus sisa 14,8 triliun. Jadi bukan cuma total equity-nya bertambah, tetapi hutang mereka juga turun. Dan ini salah satu balance sheet yang sangat sehat ya, karena kita mau di mana equity bertumbuh dan hutang mereka semakin menyusut. Dan short term borrowing mereka nol nih teman-teman, clean. Dan ini perusahaan yang sangat baik. Oke, berikutnya kita lihat dari sisi revenue. Revenue mereka terlihat stagnan ya. Di tahun 2016 mereka 6,2 triliun. Setelah itu bertumbuh tetapi kena COVID, mereka longsor, dan sekarang mereka dari sisi revenue ini agak tertahan ya. Mungkin masih peradaptasian oleh situasi COVID ya. Tetapi yang menarik adalah teman-teman net profit mereka. Kita bisa melihat bahwa revenue mereka 6,2 triliun, itu net profitnya bisa 1,1 triliun. Luar biasa sekali net marginnya. Kalau kita bandingin, ini sama dengan di tahun 2017. Cuma waktu itu di tahun 2017 memang harga sahamnya di 7,2 dan equity masih kecil. Sekarang equity mereka sudah di 9,5 triliun ya di tahun 2022. Sehingga nih teman-teman, coba kita perhatikan ya dari price to book value ya. Itu di 2017 mereka PBV-nya 1,32. Di tahun 2022 PBV-nya sudah di bawah 1 nih teman-teman. Ya, jadi ini relatively bisa dibilang cukup murah. Walaupun tidak murah-murah banget, tapi relatively masih di bawah 1 itu masih acceptable. Dan PE ratio-nya ini cuma 8 kali. Ya, jadi bagi teman-teman yang suka dengan valuasi murah, perusahaan-perusahaan sehat, maka ADMF ini bisa menjadi salah satu watchlist teman-teman ya. Ingat, bukan langsung dibeli, tapi teman-teman bisa perhatikan saham yang satu ini. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi teknikal bagaimana, ini teman-teman bisa melihat bahwa sahamnya sudah terjadi rally ya beberapa hari terakhir ini, bahkan 1-2 minggu terakhir deh bisa dibilang. Dimana kita lihat rata-rata mereka di kisaran 8.200 sampai 8.400, sekarang sudah ada di 9.000-an. Nah, kalau kita lihat ini akan berbentuk sedikit kayak flag ya. Sebenarnya ini ada flag kecil, lalu lanjut breakout, lalu membuat flag lagi nih teman-teman. Nah, berarti kalau secara teknikal, ini mereka akan sideways di kisaran 9.000-an, ya 9.000 sampai 9.200, dan dengan volume yang besar kalau mereka breakout, maka ada kemungkinan ADMF bisa lanjut saja ke 9.800 atau tembus 10.000. Ini berdasarkan teknikal ya teman-teman. Oke, sekarang mari kita lihat dari broker summary-nya. Bandarmologi ini bagaimana keadaan ADMF. Nah, jadi teman-teman bisa melihat ya bahwa ternyata kalau kita lihat secara sekilas seperti ini, bisa dibilang adanya ya sideways ya, tidak bisa dibilang distribusi ataupun akumulasi karena
pemainnya tidak terlalu banyak. Dan kita lihat CC, IT, dan RX ini ya big player tiga-tiganya. Dan saya yakin CC ini bukan retail karena retail tidak belanja sebuah saham sepi seperti ini dalam dana miliaran ya. Bahkan sampai top 5 pun ini broker-brokernya rata-rata broker bandar ya, OD, DH, dan TP, tidak ada YP, XC, dan seterusnya. Artinya saham-saham ini bisa dibilang tergolong permainan big player semua ya. Dan kita lihat buying average mereka atau harga average mereka ada di kisaran 8.700 sampai 9.000 itu average. Jadi kalau teman-teman bisa mendapatkan harga saham ADMF di kisaran 9.000 ke bawah, maka itu menjadi average price yang sangat baik ya, apalagi mendekati 8.700 itu sangat-sangat baik kalau memang dikasih ya teman-teman. Nah, sekarang dari sisi sentimen nih, coba baca yang satu ini teman-teman. MUFG dan Adira Finance itu akuisisi Home Credit. Ini baru terjadi ya teman-teman, lihat beritanya Kamis tanggal 24 November tahun 2022 ya. Jadi kita bisa melihat Adira Finance ternyata membeli saham seri A dari PT Home Credit Indonesia yang mewakili 10% dari modal ditempatkan. Oke, coba sekarang kita lihat. Dengan akuisisi seperti ini, apakah Home Credit ini bagus atau sudah mau bangkrut atau bagaimana? Nah, coba kita pelajari sedikit tentang Home Credit nih teman-teman. Ternyata Home Credit salurkan pembiayaan 5,9 triliun per September 2022. Apakah ini hal yang bagus? Ternyata kita lihat ya, ini terjadi peningkatan sekitar 22% dibandingkan pada September 2021. Berarti Home Credit ini adalah perusahaan yang improving atau growing ya, karena pertumbuhannya saja ya pembiayaan itu sebesar 22%. Ya, this is good. Berarti Adira ini mengakuisisi perusahaan yang baik, yang masih bertumbuh, bukan yang merugi-rugi atau bahkan menurun performance-nya. Oke, jadi this is a good acquisition. Oke teman-teman, kalau menurut pandangan saya, ADMF ini berpotensi naiknya cukup tinggi ya persentasenya. Tapi permainan ini mungkin akan cukup panjang karena pertama sahamnya agak sepi, ya kan? Dan kita bisa melihat performance-nya ini, growth-nya ini slowly ya. Revenue-nya masih tertahan walaupun net profit-nya tebel ya. Jadi teman-teman, permainannya mungkin akan agak panjang karena mereka ini salah satu perusahaan yang dividennya juga cukup besar. Kalau nanti net profit-nya makin tebel, itu dividennya nanti akan semakin besar dan disitulah retail-retail baru akan mulai masuk. Sementara ini kalau teman-teman yang siap untuk pegang mungkin 2 tahun ke atas atau 3 tahun, kemungkinan teman-teman nanti dapat dividen bisa cukup masif pada saat mereka sudah mendapatkan revenue yang bertumbuh dan net profit yang semakin besar. Ya, jadi teman-teman ingat ya, bisa lakukan research tambahan lagi ADMF sebelum teman-teman beli. Pastikan teman-teman yakin dengan saham yang teman-teman pilih. Jangan cuma dengar ini langsung main HK atau FOMO, yaitu tidak benar seperti itu ya trader-trader di Indonesia yang ingin bertumbuh menjadi trader yang baik. Pastikan lakukan analisa tambahan. Kalau menurut saya seperti ini teman-teman, kalau ekonomi saja yang masih lemah seperti ini, pembiayaan mereka bisa bertumbuh ya, Home Credit, dan juga net income mereka semakin tebal. Apalagi nanti kalau ekonomi sudah membaik, yaitu kredit semakin tinggi, maka kemungkinan omset mereka akan semakin besar. Dan kalau omset mereka besar, dividen mereka besar, disitulah teman-teman bisa mendapatkan cuan yang cukup masif. Tapi ingat, jangka waktunya mungkin di atas 2 tahun baru teman-teman bisa mendapatkan profit yang maksimal. Oke teman-teman, kita ke bagian share your answer. Jadi di video minggu lalu sebelumnya saya membuat sebuah pertanyaan nih, dan ternyata banyak penonton yang memberikan komentar sangat luar biasa ya. Kita belajar begitu banyak hanya dengan membaca kolom komentar di bawah. Bagi teman-teman yang belum sempat nonton video saya sebelumnya, itu saya memberikan pertanyaan bahwa 90% retail trader itu kehilangan uangnya di pasar modal. Dan kira-kira apa penyebabnya? Jadi teman-teman boleh baca di kolom komentarnya karena itu memberikan banyak sekali insight tambahan dan juga teman-teman bisa belajar banyak dari jawaban-jawaban teman-teman lainnya. Nah, pertanyaan untuk di video hari ini adalah yang seperti ini. Jika teman-teman mempunyai uang 10 juta, apa yang Anda akan lakukan? Pilih opsi A, yang dimana kalau opsi A itu 80% teman-teman bisa rugi 5,5 juta. Tetapi ada 20% teman-teman bisa untung 5,5 juta. Oke? Atau teman-teman memilih opsi B, di mana teman-teman 100% akan rugi 3 juta. Sudah pasti rugi 3 juta nih teman-teman, nggak mungkin untung. Jika teman-teman harus memilih salah satu, ya, apa yang teman-teman akan lakukan, dan jelaskan kenapa teman-teman memilih opsi tersebut. Nah, nanti teman-teman saya akan membahas apa hubungannya pertanyaan ini dengan stock market atau saham. Saya akan lanjut pembahasan ini di Clubhouse malam ini jam 8 malam. Jadi teman-teman pastikan ikutan Clubhouse ya. Nanti linknya akan ada di kolom komentar di bawah. Pastikan teman-teman juga share link tersebut supaya semakin ramai lagi yang bertanya dan teman-teman akan belajar begitu banyak tentang saham dari Clubhouse tersebut. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu.
dulu ya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi terbaru seputar saham. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.